Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera adik-adik. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa sehat selalu. Kembali lagi bersama Ibu Dina Septiana Dewi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Nah, pada video ini adalah materi terakhir mengenai teks eksposisi, yaitu menyajikan teks eksposisi. Sebelum menyajikan teks eksposisi, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur, struktur, dan kaidah kebahasaan teks eksposisi yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya. Tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan setelah mempelajari materi mengenai menyajikan teks eksposisi, kalian mampu menyajikan gagasan dalam bentuk teks eksposisi, artikel ilmiah populer, lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya dan lain-lain dalam wujud secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan. Pertama, mari kita bahas mengenai langkah-langkah menyajikan teks eksposisi. Dalam penyusunan teks eksposisi, diawali dengan penyajian tesis, isu, masalah, ataupun suatu pernyataan yang bersifat umum. Kemudian diikuti oleh rangkaian argumentasi atau pendapat beserta sejumlah fakta yang menguatkan, dan diakhiri dengan penegasan ulang. Nah, ketiga hal tersebut adalah struktur dari teks eksposisi. Jadi, di dalam teks eksposisi harus ada tesis, rangkaian argumentasi, dan penegasan ulang. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam menulis teks eksposisi yaitu menentukan isu ataupun masalah yang dibahas, atau biasa juga disebut dengan tema. Nah, sebelum menulis, kita harus menentukan terlebih dahulu tema yang akan kita angkat. Misalnya, mengenai COVID-19. Lalu yang kedua, membaca berbagai sumber berkaitan dengan isu yang dipilih, serta melakukan sejumlah pengamatan. Yang ketiga, mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu berdasarkan hasil membaca dan mengamat. Jadi, setelah kalian membaca dari berbagai sumber mengenai COVID-19 misalnya, lalu kalian catat apa yang kalian dapatkan dari sumber tersebut dan apa yang kalian dapatkan dari hasil pengamatan. Lalu yang keempat, menyusun kerangka struktur teks eksposisi, yaitu dimulai dari tesis, rangkaian argumentasi, dan penegasan ulang. Lalu yang kelima, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksposisi yang lengkap. Jadikan topik-topik menjadi argumen yang jelas dan logis, dan perhatikan kaidah kebahasaannya. Itulah langkah-langkah dalam menyusun teks eksposisi. Nah, setelah ini kalian Ibu minta untuk mencoba menyusun teks eksposisi. Temanya atau isu yang dibahas adalah rendahnya kesantunan berbahasa dalam masyarakat. Langkah-langkahnya yang pertama, bacalah berbagai sumber, baik surat kabar, internet, buku, dan lain-lain yang menjelaskan mengenai kesantunan berbahasa. Yang kedua, lakukan pula pengamatan terhadap kebiasaan masyarakat di sekitar kamu. Lalu yang ketiga, catatlah hal-hal penting yang kamu dapatkan, baik dari sumber yang kamu baca tadi maupun dari pengamatan. Lalu yang keempat, susunlah catatan itu ke dalam kerangka atau struktur teks eksposisi yang telah kamu pelajari pada materi sebelumnya. Lalu, kembangkan teks tersebut menjadi sebuah teks eksposisi yang lengkap. Dan jangan lupa perhatikan pula kaidah kebahasaan teks eksposisi. Setelah tulisan kalian selesai dan menjadi sebuah teks eksposisi yang lengkap, kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan penyuntingan. Kegiatan penyuntingan bertujuan untuk memperoleh tulisan yang lebih. Unsur yang perlu disunting dalam teks eksposisi berkenaan dengan aspek isi, aspek struktur penyajian, dan kaidah bahasa. Aspek isi terkait dengan daya tarik isu, kelugasan argumen, dan kelengkapan fakta. Lalu yang kedua, aspek struktur penyajian, terkait dengan kelengkapan dan ketepatan susunan antar bagian teks.
Lalu yang ketiga, aspek kaidah kebahasaan, terkait dengan ketepatan penggunaan kata sesuai dengan karakteristik teks eksposisi. Setelah kalian menyunting teks eksposisi yang kalian tulis dengan memperhatikan 3 aspek tadi, langkah selanjutnya yaitu publikasi, atau bisa kalian kumpulkan melalui Google Classroom yang Ibu sediakan. Untuk menghasilkan tulisan yang baik, tidak ada kata instan. Tentunya kalian harus banyak berlatih dan mencoba di rumah. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.